Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-38. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Semua orang sudah mengantisipasi kalau pecahnya perang besar antar benua yang akan dimulai oleh Kaisar Markus. Akan tetapi, berbeda dengan perkiraan tersebut, percikan api pertama dimulainya perang ini adalah dari perang saudara yang terjadi di kerajaan Hubal. Scenes memperlihatkan tempat di depan kuil agung Hermes. Di Kekaisaran Hubal, dua pasukan atau dua faksi di Kekaisaran Hubal kini telah saling berhadapan satu sama lainnya. Lilith Aphrodite, ketua organisasi Monsdor, faksi pro pada Kekaisaran Hubal. Sang ayah mengatakan kepada putrinya, tidak perlu takut, karena tidak akan ada terjadi sesuatu yang buruk di sana. Pemimpin mereka meminta agar pemimpin dari golongan orang-orang yang memberontak pada Kekaisaran Hubal untuk menarik kembali keinginan mereka. Salah satu Nine Star yang bernama Jean Bastian menyebut kalau kerajaan mereka menginginkan kedamaian, karena jika mereka bertindak maka akan terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Perdamaian, bukankah itu artinya kita hanya akan mengurung diri dan bersembunyi? Selama 3 tahun aku tidak ada, kalian hanya berdiam diri saja. Bahkan ketika mengetahui harta nasional kerajaan Hubal ada di wilayah lain, kalian tetap tidak melakukan apa-apa, ucap sang martial emperor yang bernama Jector. Dia juga adalah salah satu dari Nine Star yang ada di dunia ini. Dia tidak menyetujui keputusan kerajaan mereka. Dia mendesak agar mereka segera pergi ke kerajaan Avalon dan mengambil kembali Holy Grail yang merupakan harta kerajaan mereka. Namun pihak dari Bastian tidak setuju karena itu hanya akan memancing perang besar terjadi. Jector menyebut kalau Kekaisaran Avalon telah melewati batas-batas tertentu karena mereka telah menciptakan pasukan mayat hidup, sebagaimana yang terjadi pada Sir Christian. Tentu saja Bastian mengetahui semua yang terjadi pada anak muridnya. Christian dulu menjadi korban dari Lich Zombie yang muncul di benteng Rebecca di wilayah Avalon. Dan saat ini dia masih berada di ambang kehidupan dan kematian. Namun kalau hal itu membuat perang antar kedua kekaisaran terjadi, dampak kerusakannya pasti akan sangat besar sekali. Bastian sekali lagi meminta agar Jector menarik mundur pasukannya. Akan tetapi Jector sama sekali tidak ada niatan untuk menarik mundur pasukannya. Dia malah memerintahkan kepada pasukannya untuk mengangkat pedang mereka dan bersiap untuk bertarung. Begitu pula pasukan yang tidak ingin perang besar antar kekaisaran terjadi. Mereka akan menghentikan pasukan Jector yang ingin menyerang Avalon. Perang saudara yang terjadi di kerajaan Hubal pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Pertarungan saudara inilah yang memulai terjadinya perang antar kekaisaran nantinya. Perang yang sangat hebat terjadi di kerajaan Hubal antara faksi pro pemerintah melawan faksi yang menentang keputusan pemerintah. Tentu saja dari setiap perang besar akan menghasilkan korban berjatuhan yang sangat banyak dari kedua belah pihak. Faksi pro pemerintahan yang diisi oleh para mage memberikan support kepada para pasukan mereka yang terluka, sehingga mereka yang terluka bisa bangkit kembali dengan tenaga yang lebih kuat. Jector kemudian maju dan berkata, kekuatan suci hanyalah ancaman bagi para mayat hidup,
tapi tidak akan berguna untuk melawan sesama manusia, ucapnya. Kekuatan adu ketahanan seperti itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan aura baruku ini, ucap Jector yang kini juga sudah mulai bersiap untuk menyerang. Dia kemudian memulai aksinya. Jector mengarahkan tangannya kepada para pasukan pro pemerintah yang ada di hadapannya. Dalam sekejap mereka yang ada di sana langsung terpental akibat terlalu kuatnya aura yang dilancarkan oleh Jector. Sungguh kekuatan yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh Jector, bahkan tanpa menyentuh musuh-musuhnya. Salah satu dari mage itu pun bertanya-tanya, kekuatan macam apa ini? Dampaknya terlalu kuat, kalau seperti ini maka mereka pasti akan kalah. Seseorang dengan penuh cahaya kemudian muncul dan berkata, "Jangan khawatir, tetaplah maju dan menyerang. Aku akan memberikan kepada kalian berkah dan kekuatan dari Dewa Hermes," ucap sang Nine Star yang bernama Bastian. Dalam sekejap kekuatan dari Bastian mampu menyembuhkan para pasukannya yang telah terluka. Bahkan kali ini mereka telah mampu bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Selain itu juga, baju perang dari cahaya juga muncul di tubuh masing-masing pasukan pro pemerintah. Jector menghina skill tersebut. Dia menyebut kalau mereka yang bangkit kembali sama halnya atau tidak ada bedanya dengan pasukan mayat hidup. Jector memerintahkan kepada para pasukannya untuk menyerang musuh-musuhnya dengan kekuatan aura. Akan tetapi serangan aura blade itu bisa ditangkis oleh para pasukan pro pemerintah hanya dengan tangan mereka. Tidak sampai di situ saja, mereka juga bisa menyerang musuh dengan menggunakan kekuatan mereka yang sudah di-buff oleh Bastian. Situasi perang pun nampak berbalik arah. Kali ini para paksi pro pemerintah memulai serangan dengan penuh semangat dengan kekuatan dari Dewa Hermes. Akan tetapi, raut wajah kekhawatiran muncul di raut muka mereka karena mereka merasakan kekuatan besar sedang mendekat di sana. Nampak aura berwarna biru yang sangat besar berbentuk macan muncul di atas mereka. Serangan dari aura itu sangat dahsyat sampai-sampai membuat pasukan pro pemerintah menjadi terpental. Kekuatan aura dari Jector bahkan mampu menembus shield pelindung yang ada di tubuh musuh-musuhnya. Lihatlah betapa kuatnya serangan dari Jector yang sangat luar biasa itu. Mereka yang melihatnya belum pernah menyaksikan aura sebesar itu sebelumnya. Bastian dengan kekuatan Dewa Hermes bertanya kepada Jector, apakah itu hasil dari latihannya selama 3 tahun ini. Jector pun tidak menyangkalnya, karena itu memang hasil latihannya. Ketika kau dipilih untuk menjalani latihan sebagai penerus, aku mencapai tingkatan seperti ini, suatu aura yang lebih kuat dibanding aura biasa. Aura dengan tingkatan yang lebih tinggi, ucapnya. Jector kemudian mengeluarkan aura yang sangat hebat tersebut di sana. Ini adalah true aura, aura yang sebenarnya, ucapnya dengan tegas. Serangan aura berbentuk macan itu mulai mengarah kepada Bastian yang juga telah bersiap untuk menahan serangan tersebut. Pertarungan di antara mereka pun juga tak dapat dihindarkan lagi. Pertempuran antara kedua Nine Star yang dimiliki oleh Kekaisaran Hubalt menyebabkan kerusakan yang sangat dahsyat di kerajaan mereka. Situasi pertarungan mereka berdua semakin sengit, dan Lilith tidak bisa menghentikan pertarungan mereka berdua. Bastian terus saja meminta agar Jector menghentikan pertarungan yang terjadi di antara mereka. Karena kalau mereka terus melanjutkan pertarungan, maka dampak kerusakannya akan semakin membesar. Namun Jector menjawabnya bahwa langkah besar memerlukan pengorbanan yang besar pula. Satu sisi Bastian ingin menjaga kedamaian terlebih dulu, namun Jector menginginkan perubahan segera dengan menyerang Avalon. Mereka berdua tidak akan bisa dihentikan dengan kata perdamaian. Pertarungan pun terus saja berlanjut. Kardinal memanggil Lilith dan memintanya agar segera kembali ke kerajaan Reinhardt. Dia bertanya apakah Kardinal menyuruhnya untuk kabur sendiri saja. Kardinal mengatakan kalau semua ini menjadi masalah, maka itu harus ada yang membenarkannya.
Itulah alasan kardinal mengirim Lilith untuk bekerja sama dengan kerajaan lain untuk melawan kekaisaran dari luar. Ini adalah tugas yang hanya bisa dilakukan oleh ketua dari organisasi Mondors. Para pasukan dari Jektir telah menemukan kardinal, sehingga kardinal segera menyuruh anaknya untuk lari dan menyelamatkan diri dari kerajaan mereka yang ingin segera melakukan merebut kembali harta kekaisaran Hubal. Kardinal akan berusaha sekuat mungkin untuk menahan gempuran para pemberontak. Jika Lilith sampai tertangkap, maka faksi mereka dan Mondors tidak akan selamat. Dengan berat hati, Lilith melarikan diri dari sana dan meninggalkan rekan-rekannya yang ada di tempat tersebut. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan tempat di Kekaisaran Avalon. Kaisar Markus mendapatkan kabar terbaru bahwa faksi yang memberontak di Kekaisaran Hubal berhasil memenangkan perang yang terjadi di sana. Kalau melihat situasinya, Kekaisaran Hubal akan segera mengeluarkan pasukannya dan segera menuju ke Kekaisaran Avalon. Kaisar Markus mengira perang saudara di kerajaan Hubal akan berlangsung lebih lama. Dengan kalahnya faksi pendukung kerajaan Hubal, maka kelompok Mondors juga pasti juga akan melemah. Sekaranglah saatnya sebarkan informasi dari kita. Seluruh pasukan dari Kekaisaran Avalon yang dipimpin oleh Duk Agnus telah berkumpul di dataran Creden. Sins kemudian memperlihatkan langit yang ada di kerajaan Swallow. Saat ini kerajaan Swallow yang dipimpin oleh Kaisar Lucifer, yang merupakan salah satu dari lelaki yang bergelar Nine Star. Saat ini mereka sedang berkumpul di perbatasan antara Kekaisaran Swallow dan Kerajaan Teheran. Lucifer memerintahkan kepada Dok Eima untuk tetap berjaga di wilayah perbatasan, dan Kaisar Lucifer akan melakukan sesuatu untuk menikmati kebebasan, ucapnya dengan ekspresi wajah yang menyeramkan. Penjaga yang ada di wilayah perbatasan Teheran kemudian dengan cepat melaporkan keadaan dan situasi darurat di perbatasan mereka. Mereka melaporkan bahwa pasukan dari kerajaan Swallow telah berkumpul di perbatasan. Namun cahaya merah dari jauh bergerak menuju ke arah mereka, dan pasukan berkuda itu pun tiba-tiba tumbang karena sesuatu. Dalam sekejap para pasukan penjaga yang ada di benteng pertahanan kerajaan Teheran pun tewas akibat serangan dari seseorang, yang ternyata itu adalah pergerakan yang dilakukan oleh Kaisar Lucifer. Salah satu prajurit kemudian berhasil kembali dan melaporkan bahwa mereka berada dalam masalah besar. Sebanyak 300.000 pasukan Kekaisaran Swallow telah menyerbu wilayah mereka. Uravis, sang pangeran kerajaan Teheran, menunjukkan wajah khawatirnya. Bulan Maret tahun 275, faksi pemberontak di kerajaan Hubal berhasil memenangkan perang saudara di sana. Tidak lama kemudian, informasi rahasia bahwa Kekaisaran Avalon sedang mempersiapkan perang besar benua sampai ke telinga Kekaisaran Swallow. Lucifer yang melihat situasi ini sebagai peluang melancarkan serangan kejutan terhadap kerajaan Teheran, dan terjadi pertarungan antara Lucifer melawan Pangeran Uravis di sana. 1 bulan setelah serangan tersebut, kerajaan Teheran akhirnya tumbang dan Pangeran Uravis berhasil dikalahkan. Beberapa bulan kemudian, sang Black God yaitu Duk Agnus memimpin pasukan besar Kekaisaran Avalon untuk menyerang Reinhardt, dan dia pun berhasil menguasai Reinhardt. Reinhardt yang merupakan pusat benua akhirnya dikuasai oleh Avalon. Keunggulan letak geografis tersebut membuat Avalon lebih unggul dalam perang benua ini. Setelah mendengar informasi rahasia itu, Kekaisaran Swallow dan Kekaisaran Hubal menjalin kerjasama atau beraliansi secara rahasia. Ketika Duk Agnus berhasil menguasai Reinhardt, kedua kekaisaran tersebut mengerahkan pasukan mereka langsung menuju dataran besar Creden. Kita kemudian diperlihatkan situasi yang terjadi di kubu Joshua. Mereka sedang mendiskusikan kejadian besar ini. Karena situasi sudah seperti ini, maka pilihan terbaik adalah pergi menuju Reinhardt. Ikarus mengatakan, untuk merebut kembali Reinhardt, maka mereka membutuhkan banyak sekutu yang bersedia membentuk aliansi dengan mereka. Theta menyarankan agar mereka pergi ke Magic Tower dan merekrut para mage yang ada di sana.
Karena sekarang Evergrande telah tiada, maka ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merekrut mereka sebagai aliansi, ucap Theta. Selain itu, pihak Joshua juga terlalu beresiko untuk ikut campur dalam konflik antar 3 kekaisaran. Di antara mereka saja sudah terdapat 5 orang Nine Star. Jika kita harus berhadapan dengan mereka, maka mereka bisa saja tewas kecuali Joshua. Namun mereka bisa saja memperoleh keberuntungan jika Duke Agnus ikut ke pihak mereka. Joshua nampak hanya murung dan diam saja. Ia teringat kembali saat ayahnya membela Joshua ketika dikejar oleh Kon Ari dan Dr. Trembelin. Ayahnya juga pernah memberikannya ring down sebagai pernyataan, khusus kalau Joshua akan menjadi penerus ayahnya. Joshua juga teringat wajah ayahnya yang bertanya apakah Joshua masih membenci sang ayah waktu itu. Joshua pun telah memutuskan kalau ia akan pergi ke Reinhardt. Namun Joshua tidak memaksa rekan-rekannya untuk ikut bersamanya, karena nyawa merekalah yang akan menjadi taruhannya. Akan tetapi, Sir Ken dan juga Iselin tidak akan membiarkan tuan mereka bergerak sendiri, dan mereka tetap akan ikut apapun itu keputusan Joshua. Di sisi lain, Black Dragon tidak boleh terlibat dalam urusan di dunia manusia. Namun jika Joshua membutuhkan bantuan Black Dragon, maka Joshua bisa datang langsung ke Tower of Trial. Ya, tentu saja Joshua akan datang kepadanya saat membutuhkan bantuan sang naga. Pada akhirnya, perang antar benua yang sangat diinginkan Kaisar Markus pun terjadi. 3 kekaisaran terlibat dalam pertempuran penentuan di dataran Kraden yang dekat dengan kerajaan Reinhardt. Dikatakan bahwa jumlah korban jiwa mencapai ratusan ribu lebih. Pertempuran itu akan selamanya dikenang dalam sejarah kelam dunia. Pada pertempuran tersebut, Duke Agnus diserang oleh 3 orang Nine Star sekaligus. 3 orang itu adalah Jack Tyr, Lucifer, dan yang satunya lagi belum diketahui siapakah orang itu. Bagaimana jalannya pertarungan dahsyat tersebut, kita tidak diperlihatkan oleh sang autor bagaimana prosesnya hingga akhir. Kita hanya diceritakan tentang hasil pertarungan mereka. Sang Black God Avalon, yaitu Duke Agnus, telah kalah dalam pertarungan tersebut. Itu artinya rencana Kaisar Markus berhasil untuk menyingkirkan Duke Agnus. Melihat Duke Agnus telah kalah, para bawahannya pun kemudian berusaha melarikan diri dari musuhnya. Namun Lucifer dengan kekuatan dahsyatnya tidak akan membiarkan mereka lari begitu saja. Akan tetapi tidak semuanya berjalan sesuai dengan rencana mereka. Ada seseorang yang datang terlambat ke medan pertempuran. Dialah sang Raja Reinhardt sesungguhnya, Joshua Sanders, muncul di sana. Setelah kemunculan Joshua di tempat itu, ia pun berhasil menggagalkan kedua aliansi kekaisaran untuk menguasai Reinhardt. Bahkan Joshua hanya melawan mereka seorang diri saja. Dengan hasil itu, Joshua berhasil mengakhiri perang benua tersebut. Sampai hari ini, Joshua adalah pahlawan di atas pahlawan bagi para penduduk bumi. Joshua diberikan gelar baru, yaitu gelar Hero King atau Raja Pahlawan. Di saat yang sama, Kaisar Markus dikabarkan telah menghilang tanpa diketahui alasannya. Oleh karena itu, tahta Kekaisaran Avalon pun sedang kosong. Maka untuk memperebutkan posisi tersebut, terjadilah perang saudara antara pangeran pertama melawan pangeran kedua. Ketika kekuatan Avalon semakin lama semakin melemah, karena perang saudara yang terjadi di sana, Kekaisaran Hubalt sekali lagi menyatakan perang terhadap Kekaisaran Avalon. Karena Kekaisaran Swallow tidak ingin melewatkan kesempatan ini, mereka pun memutus aliansi dengan Kerajaan Hubalt dan menyerang wilayah Kerajaan Hubalt. Api yang sebelumnya telah padam kini kembali menyala sehingga menyebabkan pecahnya Perang Dunia Kedua. 3 tahun kemudian, Sins memperlihatkan wilayah bawah Kekaisaran Swallow. Wilayah ini dulunya adalah Reinhardt. Ada 2 orang dengan jubah panjang sedang berjalan di marketplace yang ada di sana. Tempat itu rupanya adalah Black Market, namun kelihatannya seperti pasar biasa. Pria ini disebutkan namanya adalah Christian yang berasal dari aliansi Free Knight. Dia berkata, andai sang King Hero tidak menghilang, maka mereka tidak akan melakukan bisnis gelap di sini.
Dengan informasi ini, maka kita bisa mengetahui bahwa Joshua telah menghilang selama 3 tahun entah kemana. Dan pria ini adalah Sir Cain. Mereka kemudian tiba di tempat pelelangan. Saat ini orang-orang yang ada di sana melelang budak yang mereka ambil dari bangsa elf. Salah satu ras elf wanita itu mereka tawarkan kepada manusia yang berminat membelinya. Sir Cain sangat marah dengan lelang tersebut. Dia teringat kata-kata Joshua dulu. Siapapun yang berbuat buruk dengan bangsa elf, maka pihak Joshua akan menghadapinya. Sir Cain mengeluarkan pedangnya, pertanda kalau ia akan melakukan sesuatu di sana. Cain menyuruh rekannya untuk pergi lebih dulu karena ada urusan yang harus diselesaikan di sini, ucap Sir Cain. Yah, memang Cain selalu seperti itu. Dia akan bertindak langsung jika ada masalah yang berhubungan dengan bangsa elf. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Sungguh cerita ini semakin seru dan membuat kita penasaran, walaupun ceritanya dipangkas habis-habisan oleh sang autor. Menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.